Hai teman-teman, selamat datang lagi di Paras Learning. Hari ini aku lagi mau bacain tentang materi yang pernah aku buat. Itu buletin. Baik, langsung aja saya buka dulu. Oke. Oke, jadi kalau suaranya ini emang kurang bener karena ada suara mesinnya gitu ya. Kayak burus-burus. Oke, lagi loading internetnya. Oke, sepertinya ada gangguan ya di internet saya. Baru sadar. Barusan nyetel musik di YouTube lancar-lancar aja. Oke, sudah berjalan ya teman-teman. Oke, jadi hari ini yang mau dibaca adalah Lorong Waktu Revolusi Industri. Oke, Lorong Waktu Revolusi Industri. Mengetahui perubahan besar yang membuat terjadinya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Oke, jadi ini saya ngerangkum dari buku yang pernah saya baca, kemudian saya jadikan buletin ini. Oke, baik. Apa itu revolusi industri? Singkatnya, revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar pada dunia industri yang mengubah tatanan sistem industri. Jadi proses produksi yang awalnya menghabiskan banyak tenaga dan waktu dapat berubah menjadi mudah dan lebih efisien. Jadi revolusi industri singkatnya seperti ini ya teman-teman penjelasannya. Di next slide ada penjelasan dari revolusi industri 1.0. Ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang dibuat oleh James Watt yang mampu untuk menggerakkan alat-alat industri pabrik hingga transportasi, sehingga proses produksi lebih efisien dan efektif. Oke, ini revolusi industri 1.0. Jadi awalnya industri sebelum revolusi industri itu manusia belum punya seperti ini. Jadi masih pakai batu, masih tradisional banget. Revolusi 2.0 ditandai dengan kehadiran tenaga listrik yang menggantikan tenaga uap karena lebih efisien, sehingga proses produksi lebih hemat waktu dan biaya produksi. Pada periode industri 2.0, industri mempunyai banyak penemuan baru, di antaranya conveyor belt, telepon, mesin ketik, radio, dan penemuan-penemuan lain. Revolusi industri 2.0. Nanti aku jelasin konsep yang lebih menarik dari revolusi industri karena contoh-contoh yang aku berikan ini yang ada di industri. Nanti ada salah satu cerita singkat yang teman-teman bisa jadikan referensi. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan kemunculan komputer sebagai mesin hitung yang selanjutnya dikembangkan secara lanjutan yang pada akhirnya membuat dunia masuk ke era digitalisasi. Komputer yang bentuk awalnya besar membutuhkan listrik besar, semakin kesini hingga semakin kecil sehingga hemat listrik dalam melakukan operasi yang beragam. Bener banget ya teman-teman, awalnya seperti di gambar ya, itu besar-besar semuanya. Dan sekarang udah jadi ada yang minimalis banget, ada yang mini PC gitu, bentuknya kotak kecil, tidak botol aqua sepertinya. Ada juga seperti itu. Kemudian ada revolusi industri 4.0, terindustri yang menggabungkan teknologi dengan mesin produksi sehingga dapat diotomatisasi. Industri 4.0 mempunyai beragam terobosan, diantaranya AI, Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, dan beberapa terobosan lain. Tujuan dari semua terobosan yaitu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, saya jelasin ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh singkat dari saya pribadi, nggak ada di buletin. Ini cuma salah satu contoh singkat dari revolusi industri. Jadi awalnya dahulu, pada zaman dulu, manusia itu nyari es batu karena belum ada, itu bawa kapal ke kutub utara. Kemudian ini sepertinya yang saya ceritakan ini awal-awal industri ini 1.0. Jadi 1.0 kan buat mesin uap tuh. Mesin uap tuh jadi kapal. Kapalnya itu digunakan buat ngambil es ke kutub utara. Jadi orang-orang pada kerja
ke kutub utara buat ngambilin es. Jadi saya jeda dulu. Jadi singkatnya sebenarnya revolusi industri ini membuat banyak orang ketakutan untuk kehilangan pekerjaan. Makanya akan saya ceritakan contoh singkat ini. Jadi setelah orang-orang ini ke kutub utara untuk mencari es, kemudian dia itu kemudian ada revolusi industri 2.0, yaitu terciptanya listrik. Jadi orang-orang yang awalnya kerja ke kutub utara ini sekarang udah gak kerja lagi. Kenapa? Karena sekarang tiap rumah bisa punya kulkas. Kulkasnya kan udah ada listrik, jadi tinggal colokin udah jadi kan. Terus kemana orang-orang yang bakalan bekerja? Orang-orang yang bakal dulu kerjanya nyangkulin es ke kutub utara, otomatis berpindah dong kerjanya sekarang ke pabrik kulkas. Sebenarnya ini nggak tahu relate atau enggak, dari contoh buku yang saya baca dia bilang kayak gitu. Kemudian setelah itu 3.0 ini terciptanya komputer gitu. Oh ini sih kayaknya nggak ada revolusi industri ya, contoh singkatnya saya nggak punya gitu. Cuman contoh punyanya saya cuman orang tadi ke kutub utara buat ngambil es. Habis itu karena sekarang kulkasnya udah ada, jadi orang kerja ke pabrik kulkas gitu, karena orang sekarang kebutuhan nyari kulkas gitu. Sebenarnya seperti itu teman-teman yang saya pikirin juga. Cuman ini contoh dari buku, referensi buku juga. Kalau teman-teman mau baca bukunya ada Industri 4.0, teman-teman bisa cari bukunya, termasuk terkenal. Oke, sekian teman-teman dari pembahasan tentang revolusi industri. Apa itu revolusi dan semacamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada saran, komentar, teman-teman bisa komen di bawah. Atau saran akan bahas apa sih ke depannya. Sekian teman-teman, terima kasih. Bye.